Membaca Al-Quran, apalagi pada Ramadan, banyak dilakukan umat muslim. Tidak terkecuali tunanetra di kota Cimahi yang tetap bersemangat belajar membaca Al-Quran meski dengan keterbatasan. Namun minimnya fasilitas belajar menjadi tantangan bagi tunanetra untuk belajar membaca Al-Quran. Selama Ramadan, siswa SLB Negeri di Kota Cimahi, Jawa Barat melakukan kegiatan mengaji. Para siswa tunanetra ini mengaji Al-Quran yang menggunakan Braille. SLBNA adalah salah satu dari 3.000 SLBN di Indonesia yang memiliki kurikulum belajar membaca Al-Quran Braille, namun jumlah pengajar yang tersedia hanya sedikit. Selain itu, hanya ada sekitar 20.000 Al-Quran Braille dengan total sekitar 3 juta tunanetra di tanah air. Tidak aneh, banyak siswa dari luar Jawa Barat yang datang untuk bersekolah karena minimnya fasilitas pendukung di daerahnya. Dulu pas waktu di NTT saya dengarnya kan pas dengar ngaji kan dengar di HP-HP yang orang lain yang diputar, jadi saya bisa dengar gitu kan. Ada guru ngajinya juga di sana gitu. Tapi Braille-nya nggak punya? Nggak punya. Jadi belajarnya dulu dari dengar aja berarti? Iya, dari dengar aja. Kalau sekarang ada Braille berarti? Iya, ada Braille, jadi lebih itu lagi. Lebih mudah ya? Ya. Mahalnya biaya pembuatan Al-Quran Braille menjadi penyebab minimnya jumlah Al-Quran tersebut. Satu buah buku seperti ini merupakan satu juz dari Al-Quran. Artinya untuk versi lengkap Al-Quran Braille itu butuh 30 buah buku agar lengkap 30 juz. Lokasi percetakan Al-Quran Braille ini hanya ada 3 di Indonesia, 2 di Bandung dan 1 di Jakarta. Kemudian harga cetak untuk versi lengkap satu buah Al-Quran utuh itu berkisar antara 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah. Tidak heran jumlahnya sangat terbatas di Indonesia. Data dari Umi Maktum Voice, organisasi yang bergerak di bidang pengajaran Al-Quran Braille mencatat, saat ini hanya ada sekitar 150 pengajar Al-Quran Braille di Indonesia. Menurut Ketua Umum UMV, Entang Kurniawan, dari jumlah tersebut 70% pengajar berada di Pulau Jawa dan sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan inklusi secara serius, gitu, tidak sekedar program, melainkan bagaimana mengaktualisasikan dengan metode-metodenya yang bisa diterima oleh masyarakat, juga para tunanetra. Yang kedua tentu sarana prasarana atau infrastruktur tadi yang menunjang, memperbanyak buku-buku tajwid, Iqra, kan gitu, sebagaimana yang disediakan untuk orang-orang yang melihat. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Adip, mengakui jumlah pengajar dan fasilitas pendukung Al-Quran Braille memang terbatas. Menurut dia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu minimnya SDM, khususnya pengajar Braille, dan terbatasnya infrastruktur pendukung, seperti Al-Quran Braille dan literatur pendamping. Untuk mengatasi persoalan ini, Adip menyatakan telah bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pesantren dan sekolah, untuk memperkuat program belajar Al-Quran Braille dan melakukan kegiatan belajar yang melibatkan tunanetra di Jawa Barat. Pencetakan tadi Al-Quran Braille juga perlu dilakukan secara lebih banyak lagi, ya. Meskipun sudah ada, tetapi perlu lebih banyak lagi. Dan tentu ini kita mengajak tidak hanya dari pemerintah saja, ya. Tentu banyak keterbatasan anggaran. Tentu perlu mengajak keterlibatan kaum muslimin, para dermawan untuk ikut serta berwakaf lah Al-Quran Braille ini, dengan tentu nanti insya Allah di Kanwil Kementerian Agama akan secara konkret, ya, kita melakukan upaya-upaya untuk mengafirmasi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 menunjukkan jumlah tunanetra yang mendapat akses pendidikan membaca Al-Quran baru sekitar 10% dari total 3 juta tunanetra di Indonesia. Franky Wijaya, Rizky Rahadian, Cimahi, Jawa Barat.